Aku ngomong dalam hati kayak gini. Kalau kalian ada di sini, tolong tunjukkan, karena kalaupun dia keluar kamar, suara pintunya itu akan terdengar cet gitu. Oke, halo semua, kenalin aku Kano dari channel Kano Joshi. Dan yap, kali ini tuh cukup berbeda, yang mana aku pengen bikin segmen yang baru. Jadi segmen yang baru ini aku akan membaca atau ngeceritain tentang pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita horor. Jadi untuk episode yang pertama ini aku namain segmen Kano Horor. Oke, aku namain segmen Kano Horor. Jadi ini adalah Kano Horor episode yang pertama. Aku di sini ingin menceritakan pengalaman hororku pribadi ketika aku berada di kontrakanku yang sebelumnya. Jadi cerita ini aku tulis, aku ketik sendiri supaya aku nggak lupa timelinenya, karena aku sendiri agak berlibet jadi kalau ngomong. Jadi mohon maaf ya, nanti aku akan sering lihat ke layar untuk ngebacain cerita horornya. Dan ya, cerita horor episode pertama, Kano Horor, suara yang terbang ya. Let's go. Jadi, dulu beberapa tahun yang lalu, di tahun 2017, aku dan keluargaku itu pindah di salah satu daerah yang mana aku nggak bisa cerita. Kita tuh ngontrak di situ tuh kira-kira ada dari 2017 sampai 2020, yang bisa dibilang baru beberapa tahun kemarin. Dan terhitung kita hanya menempatin kontrakan itu selama 3 tahun. Sebenarnya cerita horornya itu cukup banyak, dan sebenarnya juga tidak se-ekstrim cerita horor yang mungkin kalian rasa itu seru, menegangkan atau apa. Tapi menurutku ini salah satu pengalaman yang seru pribadi untukku, seru dan cukup menakutkan. Aku ceritain dulu awalnya. Jadi aku cuman bertiga, aku, adekku dan ayahku datang pindah ke sebuah kontrakan yang ada di daerah itu. Kontrakan itu cukup berdebu, debunya tebal sekali, dan butuh beberapa kali sapu ngepel untuk membersihkan sepenuhnya supaya lantai itu bisa kerasa kayak lantainya lagi gitu. Karena kita mendapat informasi sudah beberapa tahun, tepat tahunnya itu berapanya kurang tahu aku, tapi sudah beberapa tahun rumah itu tidak dihuni. Jadi kita bersihkan itu. Pada saat itu ada ART yang ngebantuin kita untuk ngebersihin itu, ART-nya gini, dan kita hanya bertiga awal-awalnya di situ sebelum ayahku itu berangkat kerja di luar kota. Jadi tersisa hanya aku dan adekku yang tinggal di kontrakan itu, kita berdua. Tapi di sini ada ART-nya itu datang di pagi hari dan pulang di siang atau sore hari aja, dan setelahnya ketika sore, malam, dan malam paginya itu hanya aku dan adikku saja berdua di kontrakan itu. Jadi aku dan adikku itu sekolah di waktu itu, kami sama-sama berangkat pagi dan pulang di sore hari. Nah, kita masuk ke cerita horornya. Aku yang pada saat itu masih sekolah ya kan, aku tuh berangkat pagi jam berapa ya, jam 7-an kurang. Sampai di sana sekolah, pulangnya itu kira-kira jam 3 lebih 15 menit. Dan biasanya ketika pulang sekolah itu teman-temanku itu sering datang untuk bermain ke rumah kontrakan itu, karena mereka merasa rumahnya ini sepi, kita enak, kita lebih bisa berekspresi dan bebas, mungkin karena tidak ada orang dewasa yang ada di situ, jadi kita lebih dapat bebasnya. Cuman tenang aja, di rumah itu tidak ada kenakalan, jadi sekedar mereka tuh main, ngobrol, dan tidak ada rasa sungkan. Ya setidaknya ngerti batasan aja pada saat itu. Dan di suatu sore di hari itu, mereka itu bermain untuk ngobrol, untuk cuman internetan aja, wifi-an atau apa, karena dirasa pada saat itu suasananya sudah mulai seru, sudah mulai rame, udah mulai kayak asik nih hype-nya. Aku tuh tiba-tiba nyeletuk tentang horor,
tentang cerita-cerita horor yang ada di rumah ini. Kayak misalnya terdengar ada suara ketokan tek 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 tek, waktu dicek ada orangnya, atau suara-suara kayak apa yang aneh-aneh yang biasanya kalian dengar itu aja. Selama aku ada di kontrakan itu, ya aku cuman cerita sebatas itu aja kepada mereka, dan tentu aja alur dari perbincangannya perlahan mulai berubah. Yang awalnya kita ketawa ketiwi ngebahas soal apa yang ada di sekolah, mulai perlahan berubah ngebahas dari sesuatu yang seru di sekolah menjadi sesuatu yang horor secara supernatural. Mereka mulai perlahan mereka bergantian menceritakan pengalaman horor mereka. Aku ini begini begitu, aku si A, si B, si C mulai bercerita karena dirasa pada saat itu aku oke lah, aku akan bikin minum untuk mereka. Aku kasih denahnya, ini dia denahnya, jadi kalian bisa lihat ini. Aku coret-coret aja denahnya ya, kalian bisa lihat di denah itu. Kalian bisa lihat di situ mereka itu ada di ruang tamu. Di situ ada toilet. Ya memang denah rumahnya sedikit agak unik ya. Ini juga kontrakan, jadi aku nggak ngerti siapa yang ngebangun ini. Dan aku tuh berjalan menuju ke tempat masak itu untuk masak air, nyiapin minuman hangat buat anak-anak ini. Jadi mereka cerita bergurau, bersendariau dari awalnya horor terus masuk ke guyonan lagi, terus ada tentu aja gibahan-gibahan lagi di situ. Dan ya suasananya tuh cukup hidup lah pada sore itu. Suara aku yang bikin itu juga enjoy mendengar suara-suara mereka juga dari gema yang ada di ruangan itu. Ya karena aku kan cuma tinggal berdua, jadi kalau ada teman-teman yang main juga aku sejujurnya cukup menikmati itu. Tapi karena mungkin di saat itu aku menceritakan cerita horor, aku tuh ngerasa kayak entah apa gitu yang merasukin aku, sehingga aku tuh bergumam. Aku dalam hatiku pada saat aku lagi kayak nyiapin minuman itu, kalau kalian ada di sini, tolong tunjukkan kalian ke mereka. Jadi di situ tuh aku entah kenapa, aku berhenti nih ngomong kayak gitu. Jadi entah kenapa aku tuh dalam hati ngomong seperti itu sambil nganuin air itu. Dan singkat cerita, tiba-tiba terdengar suara jeritan salah satu temanku yang cewek dari ruang tamu itu. Refleks dong aku langsung, loh kenapa? Aku lari dari tempat bikin air, padahal sebentar lagi sebenarnya tinggal aku bawain ke mereka air itu untuk diminum. Tapi tiba-tiba ada suara teriakan, ya refleks aku datengin ke situ. Waktu aku datang suasananya cukup berubah 180 derajat. Yang tadinya guyonan-guyonan, gurauan berubah menjadi sedikit mencekam karena ada salah satu teman kita yang nangis histeris kayak dan kita yang pada saat itu bingung harus apa, cuman bisa nenangin dia dan menunggu jawaban dia ketika dia mulai tenang. Lalu singkat cerita, si perempuan ini tenang, dia perlahan mulai masih ada tersisa sesegukan tangisannya dia. Salah satu dari kita itu nyeletuk dan bertanya, "Kamu kenapa? Kamu kenapa nangis? Apa yang ngebuat kamu itu nangis tiba-tiba? Apa ada yang salah? Apa ada dari omongan kita itu yang nyakitin kamu tiba-tiba?" gitu. Si perempuan tuh sambil sesenggukan kayak bilang, "Tadi tuh aku ngelihat di ruangan tanpa dinding itu ada bayangan lewat untuk menuju ke daerah meja makan. Jadi kayak ada bayangan besar katanya, lewat aja set. Awalnya dia ngeliat biasa aja, mungkin dia ngerasanya itu aku yang wirawiri di situ, tapi ya kenapa aku hitam wujudnya seperti itu, kenapa aku hanya bayangan hitam di situ." Dan ya dia yang awalnya perlahan mulai merasa kok itu bayangannya bolak-balik lewat mondar-mandir, dia merasa kayak ya mungkin refleks aja, dia merasa takut, dia nangis di situ. Dia bertanya kayak mengkonfirmasi, yang lain juga mulai bertanya, Kano, itu kamu bukan? Loh, aku refleks menjawab kayak, aku dari tadi tuh bikin air di belakang. Ngapain aku warawiri, aku nyiapin gelas, aku lagi masak air, bikin teh untuk kita nikmatin bareng-bareng. Dan
Mereka nyeletuk lagi, apakah itu adekmu? Terus aku jawab, adekku ada di kamarnya, kamar depan. Dan kalian bisa cek anak itu lagi mainan HP-nya. Dia nggak keluar kamar, masian. Karena kalaupun dia keluar kamar, suara pintunya itu akan terdengar cit gitu. Lalu mereka setelah mendapatkan jawaban dari aku cuma bisa diem kayak. Terus siapa yang lewat bayangan hitam wirawiri di situ? Dan akhirnya mereka kayak diem. Aku juga kayak diem. Kok bisa ya? Aku sebenarnya sudah cukup lama tinggal di kontrakan itu, kira-kira ada beberapa bulan lah setelah aku pindah pada saat itu. Dan kegiatan supernatural yang aku dengar sejauh itu cuman suara-suara, nggak yang kayak ada penampakan atau gimana. Aku juga berpikir kenapa bisa ada ini, dan waktu aku tanya ke beberapa anak yang lain, mereka sendiri tidak melihat apa yang si cewek ini lihat. Dan fakta yang lain juga bahwa si cewek ini itu bukan orang yang memiliki kelebihan dalam indera keenam juga, jadi cuman kebetulan aja dia ngelihat itu, dan kebetulan aja kayak ya kenapa kok kebetulan dia doang yang ngelihat itu. Lalu ya aku nyiapin minum, mereka minum, mulai tenang. Dan akhirnya singkat cerita pada saat itu tuh nggak sadar waktu udah menunjuk pukul 5 sore. Yang tadi aku pulang kalau nggak salah jam 3.15, terus tiba-tiba waktunya itu udah jam 5 sore aja. Dan karena dirasa udah cukup sore, mereka pun pulang masing-masing, minumannya habis, aku bereskan, aku gini selesai. Aku balik ke kamar dan ya udah seperti biasa aja, hari seperti biasa, rumah itu ya seperti biasa aja, nggak ada apa-apa. Sampai besoknya akhirnya aku mikir lagi, kenapa bisa seperti itu, kenapa, apa yang ngebuat si cewek ini tuh melihat hal yang orang lain tuh nggak lihat gitu. Apa penyebabnya, apa? Aku kebetulan kayak sedikit merenungkan kenapa dia melihat itu. Terus aku teringat tentang gumamanku dalam hati ketika aku bikin air pada saat itu. Terus aku mulai lagi berpikir, apakah benar gumamanku doang yang tiba-tiba ngebuat mereka itu merasa terpanggil gitu, sehingga oh denger nih si Kano ngomong begini, yaudahlah kita coba usilin aja deh si salah satu temennya Kano gitu, atau seperti itu, atau gimana. Aku sendiri nggak ngerti sejujurnya jawabannya gimana. Cuman pada saat itu menurutku itu adalah salah satu pengalaman hororku yang cukup menarik gitu untukku pribadi. Dan ya ini baru pertama kalinya aku nyeritain pengalaman horor lewat cerita di depan kamera gini. Dan aku sebenarnya sambil sedikit ngeliat tulisan yang aku tulis, jadi mohon maaf banget kalau memang masih berantakan. Dan ini sepenuhnya pengalaman pribadiku, dan tentu aja teman-temanku yang sekarang udah lulus, sudah pada ya punya kehidupan mereka masing-masing, itu masih memiliki memori terhadap kontrakan yang aku tempatin dulu. Dan ketika kita sesekali sharing itu masih lah kita ngeceritain tentang cerita horor yang ada di kontrakan itu. Dan mungkin aku akan bikin part dari kontrakan ini dengan cerita yang lain, karena masih ada satu kejadian yang menurutku tuh cukup unik, aneh. Aku nggak bisa bilang itu horor juga, tapi aku nggak tahu apa itu. Dan ini dia segmen pertama Kano Horor, episode yang pertama. Terima kasih yang udah nyimak sampai selesai. Kalau kalian ada cerita-cerita horor, kalian bisa tag di atau retweet ya. Kalau Twitter tuh apa ya nyebutnya? Aku jarang sekali buka Twitter, tapi kalau kalian ada cerita horor, kalian bisa apa sih namanya kalau di Twitter tuh retweet ya, atau nge-tag di Twitterku. Ini dia Twitternya @ini_kanosi. Dan itu aja. Sekian dari cerita hororku Kano Horor episode yang pertama. Kalau ada salah kata aku mohon maaf banget. Kalau ada yang mau cerita atau punya cerita horor, kalian bisa share aja cerita kalian lewat ini Twitterku, atau lewat apa ya, gimana nyebutnya ya, nge-tag atau gimana gitu, supaya nanti mungkin aku bisa ngebacain cerita horor kalian. Dan
Ya, next aku akan ngelanjutin tentang cerita horor apa ya yang aku rasa itu menarik gitu. Dan ya sekian aja. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa. Ya 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 ya. Ya Mbak, aku beneran kayak ngetik ini karena ini aku takut lupa aja timelinenya dan ya siap. ¿Dónde está el Titán Speaker, man? Lo han desinfectado.